Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang saya hormati seluruh keluarga besar jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang hadis yang menjelaskan penghormatan Islam terhadap ilmu. Ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita melihat satu kasus terkait dengan hukum Islam, kemudian kita kaitkan dengan temuan sains. Pertama kita merujuk kepada ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat untuk kalian yang beriman dan juga memiliki pengetahuan. Jadi orang berilmu itu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, tetapi dia beriman dan berilmu, derajatnya lebih tinggi dari mereka yang beriman tetapi tidak berilmu. Lalu bagaimana dengan mereka yang berilmu tetapi tidak beriman? Tentu masih di bawah orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah menyindir, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah itu, orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Tentu tidak sama, meskipun era sekarang ini kita tidak tahu siapa yang memiliki ilmu dan tidak, karena yang di-share di grup WA itu isinya sama. Ini yang nge-share ini ahli di bidangnya apa tidak, kita tidak tahu. Semuanya nge-share informasi yang sama. Karena Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu, maka Nabi juga bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi menuntut ilmu itu wajib supaya kita ini tidak tersesat. Dan menuntut ilmu menurut Islam itu tidak ada batas tempat. Utlibil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Di situ ada kata-kata walau, meskipun. Mungkin sejak dulu ini termasuk negara yang mungkin ya menurut pandangan beberapa orang kurang positif, misalkan begitu, bisa saja. Tetapi Islam tidak membatasi itu dimanapun. Tidak ada batas tempat. Tidak harus memilih tempat tertentu, dimanapun. Di setiap tempat akan ada ilmu.
Dan juga tidak ada batas waktu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak dalam buayan sampai ke liang lahat. Jadi selama hidup kita ini harus terus menuntut ilmu. Tidak ada batas usia. Seringkali kita ini menuntut ilmu kita batasi sesuai dengan usia kita. Wis aku wis tuwa, wis anakku wae sing doleh ilmu. Nah, ini enggak benar. Semakin usia kita ini semakin bertambah, harus semakin ditambah pengetahuan kita. Karena banyak hal baru yang mengalami perkembangan. Kalau kita tidak menuntut ilmu itu, kita tidak tahu. Virus di zaman kita dengan virus di zaman dulu itu tidak sama. Suntik vaksin di zaman kita dengan di zaman masa lalu juga tidak sama. Dulu kita masih ingat kalau suntik di sekolah cacar itu kan bekasnya sampai sekarang itu masih kelihatan. Itu vaksin zaman kita kecil dulu, vaksinnya begitu. Sekarang tidak ada bekasnya karena perkembangan pengetahuan tadi. Maka dalam beragama juga demikian, Bapak Ibu. Kita harus menghormati temuan sains. Jangan sampai dalam beragama ini kita hanya berpijak kepada aturan agama, kemudian kita melupakan temuan sains. Karena Islam sangat menghormati temuan sains. Maka Nabi saat di Madinah, Nabi ini kan pedagang. Tidak pernah dalam hidupnya itu bertani. Sementara masyarakat Madinah itu mayoritasnya petani. Karena kondisi geografis atau bentuk tanah antara Makkah dan Madinah itu tidak sama. Di Makkah itu pegunungan, sementara di Madinah tidak. Di Makkah tidak mungkin orang bercocok tanam karena tandus. Tandus, bukit, gunung, batu semua. Maka kalau kita ke Gua Hira itu batu yang kita naiki gunung itu, tidak ada tanaman, semuanya bebatuan. Maka masyarakat Makkah tidak mungkin bertani, yang mereka lakukan adalah berdagang. Sementara di Madinah tanahnya subur, maka mereka bertani. Nah, saat Nabi berada di Madinah, ditanya oleh masyarakat Madinah terkait dengan sistem pertanian, terkait dengan transaksi di bidang pertanian, di mana masyarakat Madinah itu ada yang memesan kepada petani, aku pesen tanaman sampean. Tanaman itu belum panen, baru ditanam. Panennya bisa 1 tahun. Tapi saat orang melihat seorang petani tadi bertanam, dia sudah pesan, saya pesan tanaman sampai ini, buahnya nanti. Kalau panen saya yang pesan sudah, jangan dijual kepada orang lain. Padahal masih lama. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana ini? Kemudian Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu terkait dengan apa yang kalian lakukan selama ini. Urusan duniawi kalian itu kalian lebih tahu. Terkait sistem pertanian, transaksi di bidang pertanian, kalau sudah terbiasa begini dan tidak ada yang didolimi, maka kalian boleh melakukannya. Saya tidak paham. Itu berarti Nabi menghormati temuan-temuan yang selama ini berada di Madinah. Maka Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Sina, seorang ulama yang hebat, itu mengatakan bahwa dalam dunia ini ada sesuatu yang tampak oleh kita dan ada sesuatu yang tidak tampak oleh kita. Ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera kita, yang biasa disebut dengan entitas indrawi. Sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera
manusia. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia yang biasa disebut dengan meta indrawi. Dan buktinya virus ini tidak bisa ditangkap oleh indera manusia itu. Mana virusnya ini ya? Tidak kelihatan. Dia baru tampak setelah masuk ke dalam tubuh manusia atau tubuh hewan. Bahkan masuk ke dalam tanaman. Hanya saja selama ini kita tidak meneliti sampai kepada yang tanaman atau hewan. Hanya manusia. Dia kalau sudah masuk kemudian bekerja virus itu dalam tubuh manusia, maka kemudian tampaklah bahwa si manusia ini terinfeksi virus corona. Selama belum masuk dia tidak tampak. Jadi dia ini meta indrawi saat belum masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian menjadi indrawi saat masuk ke dalam tubuh manusia. Ada dua ini. Ya, ini kalau kita tidak menghormati sains dan juga tidak menghormati agama, tidak akan percaya. Maka banyak dulu orang mengatakan tidak usah takut sama corona. Nggak ada itu. Nggak ada. Takutnya sama Allah saja. Benar, takutnya sama Allah. Tapi ini temuan sains bahwa ada virus. Ada virus. Ini berarti orang tidak menghormati temuan sains. Ya. Nah, entitas yang tadi bisa ditangkap oleh indera manusia itu namanya mahsusat. Bisa dirasa. Panas kita raba, dia mahsusat. Sesuatu yang bisa diraba. Dingin. Oh, dingin ini. Nah, dokter itu kalau memeriksa pasien menggunakan metode yang mahsusat. Dicek. Oh iya, panas sampean. Biasa saja itu, tidak panas. Wah, berarti kulitnya dokter ini tidak peka. Maka ambil alat. Apa namanya itu? Teleskop atau apa ya namanya? Iya. Untuk mendeteksi pasien itu. Buka mulutnya. Pakai senter. Oh, ada tanda-tanda enggak ini. Kurang valid. Buka matanya. Matanya dilihat. Pengecekannya itu luar biasa. Itu dalam rangka untuk melacak sesuatu yang sementara tidak bisa ditangkap oleh indera, tetapi setelah menggunakan alat-alat tadi, alat bantu, ternyata bisa ditangkap. Oh, ada penyakitnya. Ini yang harus kita yakini. Maka ya, ada kita temukan dua komunitas di sekitar kita ini. Pertama, mereka yang hanya percaya dengan dunia sains, tidak percaya dengan agama. Orang-orang ilmuwan yang tidak beriman, non-muslim itu karena tidak percaya dengan agama. Percayanya hanya sains yang bisa diraba oleh indera kita. Dia tidak mau percaya dengan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera. Maka tidak percaya sama Allah karena tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Maka kita temukan ada beberapa agama dalam rangka untuk supaya bisa percaya adanya Tuhan, bikin Tuhan yang diciptakan, bikin patung disembah-sembah, ya kan? Bikin simbol-simbol tertentu untuk disembah. Itu dalam rangka apa? Memaksa dirinya untuk meyakini Tuhan yang tidak bisa ditangkap oleh inderanya, kemudian menciptakan sesuatu sebagai penggantinya Tuhan yang bisa diraba, dirasakan oleh inderanya. Berdoa kalau tidak kelihatan Tuhannya itu tidak mantap. Maka dibikinlah Tuhan ciptaan mereka, patung apalah gitu ya, nggak mantep. Itu tadi dia tidak percaya dengan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera, maunya yang indrawi. Ada komunitas yang hanya percaya dengan agama, tidak percaya dengan temuan sains, ya, sehingga seringkali temuan sains itu ditolak.
kalau sakit itu lebih percaya kepada ustadz daripada kepada dokter. Berobatnya ke ustadz minta disuwuk. Dan banyak kita temukan. Dan saya ini sering didatangi oleh pasien-pasien itu minta air doa. Saya minta air yang didoakan. Loh, saya ini memang penyembuh. Jadi minta air yang didoakan, dibacakan doa. Tidak percaya dengan sains. Sakit apapun. Ya mungkin karena sugesti yang ada dalam dirinya, itu banyak juga yang sembuh. Heran juga saya itu. Banyak yang sembuh. Ya, karena tadi sampai istrinya mau melahirkan itu. Ya, istrinya mau melahirkan. Itu inginnya ya ke ustadz saja, tidak mau ke bidan. Ya, ini tidak menghormati temuan sains. Sehingga karena ada dua komunitas yang berbeda pandangan tadi, seringkali kita temukan sains dan agama itu berbenturan. Kenapa? Yang ahli di bidang sains tidak pernah mempertemukan temuannya dengan kajian agama, sehingga seringkali temuannya banyak yang menyimpang. Jadi sains itu dihasilkan oleh eksperimen manusia. Kalau ini tidak dipandu oleh ajaran agama, banyak yang menyimpang. Vaksin kalau tidak dipandu oleh agama, waduh, itu bentuknya bisa bermacam-macam. Semuanya bisa masuk ke kita. Tapi karena kita ini negara yang masyarakatnya adalah beragama, sehingga vaksin-vaksin yang masuk ke kita ini kita filter. Mana vaksin yang tidak menyalahi aturan agama, mana vaksin yang menyalahi aturan agama. Oh, ini vaksinnya halal, masuk. Ini vaksinnya haram, nggak boleh. Ini vaksin, wah ini perdebatan, dikaji. Kan ada vaksin dua di kita ini, ada Sinovac sama AstraZeneca. Sinovac aman, AstraZeneca ini menjadi perdebatan karena ada media untuk pembuatan vaksin ini yang itu merupakan dari unsur babi. Perdebatan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Oh, ini kajian agama, bagus ini, bagus. Yang menerima mengatakan bahwa unsur babinya itu bukan dari babinya, tapi medianya. Ibarat saya ini makan ikan yang digoreng di minyak goreng yang habis dipakai untuk goreng daging babi. Nah, ini minyak goreng tadi ini ada unsur babinya apa? Unsur babinya hilang karena dibakar, digoreng tadi. Dan kita tidak bisa goreng ikan ini kecuali di minyak ini. Bagaimana hukumnya? Perdebatan. Kemudian ada yang analogkan begini. Dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ini pendapat yang membolehkan. Setelah saya mendengarkan presentasinya, diharamkan kepada kalian bangkai, ya, bangkai, dam, darah, walahmul khinzir, daging babi. Diharamkan di sini adalah dikonsumsi. Sekarang darah itu haram dikonsumsi, tetapi donor darah boleh enggak? Itu memasukkannya disuntikkan apa diminum? Disuntikkan. Nah, sekarang vaksin itu kita konsumsi apa disuntikkan? Nah, ini pendapat yang membolehkan. Kalau memang ada unsur yang diharamkan. Jadi ada dua penjelasan dari mereka yang membolehkan. Pertama tadi, ini medianya, bukan dari babi aslinya, tapi medianya ini loh, medianya. Yang kedua tadi dianalogikan kepada donor darah. Kajian agama dilakukan sehingga ada temuan yang membolehkan. Ini bagaimana mereka mengkaji sesuatu yang ada di sekitar kita ini dari dua sisi, sains
dan agama. Kemudian ini juga kita berpijak pada kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum ini adalah kita ingin menghentikan virus ini yang berdampak kepada macetnya perputaran ekonomi. Sementara ekonomi itu menjadi sesuatu yang penting untuk menopang kehidupan kita. Dan ternyata vaksin yang ada sekarang ini baru itu, dan itu berebut. Ada sekitar 9 macam vaksin yang seluruh dunia berebut, dan kita dapatnya kebetulan yang 2 ini sementara. Ada negara yang menolak yang Sinovac, terutama negara-negara Eropa Barat. Ya alasannya mungkin karena sentimen Asia. Masa kita negara maju Eropa beli vaksinnya dari negara berkembang Asia, gengsi lah, misalkan begitu. Kemudian dikemukakan alasan-alasannya, macam-macam, banyak kepentingan ini. Nah ini perlu dikaji dari sisi temuan sains dan agama, ya, supaya tidak terjadi benturan, karena sains itu ditemukan, dihasilkan oleh eksperimen manusia. Kalau tidak dipandu oleh agama, bisa banyak yang bertentangan dengan ajaran agama. Sementara agama itu bersumber dari wahyu, tidak boleh ada tawar-menawar. Tetapi apa yang disampaikan oleh agama juga harus kita pahami dari sisi sainsnya. Contoh, ya, kita tayamum. Tayamum itu kan pakai debu. Debu ini kan kata Nabi, ju'ilat li al-ardu masjidan. Kelebihan kita sebagai umat Islam, kelebihan umatku ini, Allah menjadikan seluruh bumi ini suci dan bisa dipakai untuk sholat, kecuali kuburan atau tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang tidak bagus, toilet, kamar mandi. Tapi selain itu, selain tempat-tempat yang tidak bagus, ini suci. Maka debu itu selama tidak ditemukan kotoran, suci. Maka Bapak Ibu di Mesir dan di beberapa negara Arab, itu kalau mereka nonton sepak bola, kemudian ada istirahat, mereka belum sholat asar di lapangan, dicek, oh, sudah tidak ada kotoran, sudah sholat di situ. Masjid zaman Nabi kan tidak ada keramik masjidnya itu. Nah sekarang saja ada temuan sains, ini temuan sains. Ini kalau tidak menghormati temuan sains, masjid tidak boleh ada keramiknya. Sehingga ada masjid yang sudah ada keramiknya dibongkar itu di dekat rumah saya itu. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada keramik. Kita merujuk kepada agama, tidak menghormati temuan sains. Nah, beragamanya begitu. Nah, saat kita tayamum, kemudian kita tepuk-tepuk tangan kita untuk menipiskan debu yang nempel di tangan. Ternyata dalam kajian sains, debu yang tersisa itu mengandung patologi. Patologi itu bagus, semacam ya sesuatu yang bisa membuat imun kita bagus. Jadi saat kita tayamum ini, wajah kita ini akan terbebas dari virus karena debu yang kita pakai tayamum tadi. Sama saat kita ini berwudu, air wudu dengan air biasa tidak sama ternyata. Air yang kita pakai dengan niat wudu dengan air yang tidak diniati wudu, yang nempel di tubuh kita ini tidak sama dari sisi medis. Maka dalam hadis kita temukan kalau habis wudu, biarkan ini air yang ada di wajah kita, tangan kita ini tersisa, jangan dihapus, jangan dibasuh sehingga tidak lagi ada air itu. Wah, dalam kajian agama mungkin kita hanya mengatakan, oh itu sunnah, itu mungkin nanti sebagai saksi di akhirat bahwa kita pernah berwudu. Tapi temuan sains itu bagus untuk kesehatan. Maka orang yang aktif berwudu, wajahnya ini awet, nggak boros wajah. Kan ada orang usianya muda tapi keriput, sering disebut dengan boros wajah. Dampaknya luar biasa. Sama saat kita ini istinsyak atau saat madmadoh, berkumur, air yang masuk ke dalam mulut kita itu
air yang membunuh kuman. Kalau kita tidak berwudu, hanya kumur biasa, air yang masuk bisa membawa kuman. Tapi air wudu justru membersihkan kuman. Istinsyak kita hirup waktu wudu, tapi kalau bulan puasa jangan membatalkan nanti masuk ke tenggorokan. Itu yang masuk, kata dunia medis, patologi sama seperti debu tayamum. Maka dulu awal munculnya COVID, kita pernah mendapatkan informasi di beberapa grup bahwa untuk menjaga diri kita dari serangan virus, mari kita menjaga wudu. Saat itu ada beberapa orang yang tidak percaya dengan temuan sains dan apa yang disampaikan oleh agama, tidak percaya. Lapo wudu kok iso menjaga diri kita dari serangan COVID. Nah, itu karena orang-orang hanya masuk di dunia sains dan tidak pernah mengkaji itu tadi, perintah agama untuk berwudu ini kenapa kok begitu-begitu. Hanya sepintas saja ada perintah wudu kalau mau sholat. Mereka hanya percaya pada temuan sains, sehingga mereka mengatakan hanya pada fokus masker, hand sanitizer, kemudian apalagi menjaga jarak dan lain sebagainya, melupakan aspek wudu. Maka wudu bisa menjaga diri kita dari beberapa penyakit jika wudunya benar. Kan ada wudu itu yang tidak benar, cubik, tidak sempurna, tidak sempurna. Jadi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah itu luar biasa. Sama dengan perintah puasa ini. Sehingga dalam hadis disebutkan sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Lapar karena puasa dengan lapar karena tidak berpuasa beda. Dari aspek kesehatan, lapar karena puasa itu lebih menyehatkan. Maka orang sakit Ramadan puasa sehat-sehat saja. Tapi di luar Ramadan atau tidak berpuasa menahan lapar, kambuh mahnya. Beda. Sampai segitunya Allah itu memberikan kita sesuatu yang luar biasa di saat memerintahkan satu perintah tertentu. Ini kalau tidak dikaji dari sisi sains, wah, kita ini kurang mantap dalam menjalankan perintahnya Allah. Maka idealnya, karena tadi Islam menghormati ilmu, agama dan sains harus saling bertegur sapa. Ahli sains harus saling duduk bersama dengan ahli agama. Ahli agama juga demikian, harus sering duduk dengan ahli sains. Saya dulu pernah mengatakan, ibu-ibu kalau mau melahirkan jangan cari dokter laki-laki, harus cari dokter yang sama-sama perempuannya, supaya auratnya ini terjaga. Saya pernah menyampaikan itu di depan para ahli medis. Saya mengkritisi selama ini yang terjadi di sekitar kita, fenomena. Mereka kemudian mengatakan kepada saya bahwa saat ini fenomena yang berkembang, ibu-ibu milenial ini kalau melahirkan inginnya operasi. Jarang yang ingin melahirkan normal, ingin cari gampangnya saja. Dan kapanpun itu, tidak ada batas waktu. Malam jam 1, jam 2, jam 3. Bahkan kadang malam itu pasien sudah menunggu banyak yang mau melahirkan. Dan namanya melahirkan itu musiman. Karena menikahnya juga musiman di bulan-bulan tertentu. Sebelum Ramadan kemarin kan, wah, orang punya hajatan mantu itu kan banyak itu. Yang menikah ini dalam satu musim. Sehingga mereka saat melahirkan juga baru. Full di rumah sakit. Kalau dokternya ibu-ibu secara fisik tidak mampu. Tidak mampu. Lalu pasien ini yang menolong siapa? Kalau kami tidak boleh kemudian
membantu pasien perempuan ini dengan menggunakan ahli medis yang laki-laki. Saya kemudian baru sadar, oh temuan sains ternyata mengatakan itu. Fisik dokter perempuan tidak mampu melayani pasien yang mau melahirkan, yang jumlahnya luar biasa, fenomenanya ingin mereka ini operasi, dan yang mampu untuk melakukan operasi bedah itu umumnya dokter laki-laki. Saya juga pernah mengatakan, bagaimana dokter kelamin itu kok ibu-ibu, yang banyak kena penyakit kelamin itu laki-laki. Kembali mereka menginformasikan, Ustadz, penyakit kelamin itu terkait dengan penyakit kulit. Yang biasa merawat kulit itu ibu-ibu. Bapak-bapak itu tidak pernah care dengan kulitnya. Bagaimana dia bisa menjadi dokter kulit? Dia sendiri tidak pernah merawat kulitnya. Duh, iya ya. Rasional ini temuan sains ini. Maka kemudian kalau ini tidak dibatasi oleh agama juga bahaya. Sehingga mereka akan bebas nilai. Maka agama harus masuk dengan mengatakan, ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang awalnya dilarang. Tetapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu ada batasannya. Jangan mentang-mentang dokter laki-laki, kemudian saat pasiennya ini cantik dia berlama-lama. Tuqaddar biqadariha, sesuai dengan kadar operasi itu seperti apa. SOP-nya harus mengikuti SOP. Kalau dia melanggar, dia dosa. Tidak berlaku lagi daruratnya itu. Tuqaddar biqadariha, ada ukurannya. Sama dengan vaksin. Vaksin, kalau ini darurat, maka tuqaddar biqadariha, harus ada ukurannya. Tentu ukurannya adalah menggunakan standar medis. Maka ada orang mau divaksin, dicek, sampai punya keluhan apa selama ini? Lambung, tidak boleh. Ginjal apalagi. Nah, diabetes, waduh, ini dampaknya luar biasa. Tipes, jangan dulu. Oh, saya kemarin habis positif, tunggu dulu beberapa bulan. Ada standar medisnya, tuqaddar biqadariha. Sehingga ada pasien ingin divaksin, dia tidak berterus terang dengan penyakitnya. Setelah divaksin berdampak pada fisiknya, dan setelah seminggu dia meninggal. Demam, terus demam tidak berhenti-berhenti. Karena dia tidak berterus terang ada penyakit bawaan. Ada yang bilang saya habis divaksin demam 3 hari, jangan divaksin kamu. Ada yang bilang saya habis divaksin cepat lapar, ngantuan. Ternyata ada bapak-bapak usianya, ini kan yang divaksin prioritaskan yang usia 60. Nah, ada takmir masjid, itu usianya di atas 60. Kemudian saya tanya, "Bah, jenengan sudah vaksin?" "Sudah." "Vaksin yang apa?" "AstraZeneca." "Enggak apa-apa." "Enggak apa-apa saya." "Enggak ada keluhan?" "Enggak ada." "Sehat?" "Sehat." Loh, katanya banyak keluhan. Iya. Ada teman-teman itu sudah mau divaksin enggak jadi. Kenapa? Tensinya naik. Oh, tensi naik enggak boleh. Iya. Loh, kenapa? Mau divaksin sudah takut. Takut dia. Maka saat dia bertemu dengan ahli medis mau divaksin, dicek tensinya naik, nggak jadi. Lanjenengan, ya saya tenang saja. Saya tenang saja. Atau setelah divaksin dia nggak karu-karuan, pusing, mual dan lain sebagainya. Saya tanya, kata beliau itu, kenapa sama? Iya, saya tadi itu takut divaksin, takut disuntik. Tapi saat ditensi normal, nggak apa-apa. Loh, efek kita itu tidak sama. Karena fisik kita tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini sains. Nah, kadang kita tidak berbicara tentang sains ini, sehingga yang kita sampaikan itu kadang keliru. Maka mari kita belajar dari para ulama-ulama di masa lalu. Banyak ulama-ulama kita ini seperti Ibnu Sina. Beliau ahli di bidang kedokteran, tapi juga ahli di bidang agama. Sehingga
temuannya di bidang kedokteran itu diisi dengan muatan-muatan agama. Maka beliau mengatakan mengkonsumsi apapun selama dia halal itu bagus. Yang penting tidak berlebihan. Merujuk kepada kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Dilacak dari sisi medisnya oleh Ibnu Sina, ketemu seluruh bagian tubuh kita ini membutuhkan asupan makanan dan minuman tertentu. Sehingga kalau ada dokter yang hanya mengandalkan temuan sains, tidak belajar dari agama, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan, dia akan melarang pasiennya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Saat dia meninggalkan makanan itu untuk mengobati penyakitnya, penyakit ini sembuh. Tetapi ada bagian tubuh yang dikorbankan sehingga satu penyakit sembuh, muncul penyakit yang lainnya. Karena tadi dia membutuhkan asupan itu tidak dikasih. Ini terbengkalai ini. Ya, terbengkalai. Tapi Ibnu Sina enggak, konsumsi semuanya. Semuanya membutuhkan, tapi jangan berlebihan. Sebab kalau dia dikasih asupan yang berlebihan, dia tidak kuat menampungnya. Dia menjadi korban. Menjadi korban. Ini kan temuan sains tentang agama yang sangat luar biasa. Dan itu tadi Islam menghormati temuan sains. Jadi harus ada saling tegur sapa. Maka Ibnu Sina mengatakan kalau sains dengan agama tidak saling sapa, kita tidak menghormati ilmu, itu akan lahir yang namanya single entity, entitas tunggal. Sains sendiri, ilmu agama sendiri, sains sendiri. Ulama menyendiri, ahli sains menyendiri. Sains melakukan sesuatu temuan tanpa batas. Wes pokoknya bebas nilai, melanggar aturan agama. Agama kemudian tidak menghormati sains sehingga agama ini kadang yang disampaikan tidak bijaksana. Tadi itu tawakal saja. Tawakal saja. Sementara dalam hidup ini harus ada dua yang kita lakukan. Ikhtiar manusia, tawakal kepada Allah. Ikhtiar manusia adalah menggali sains, menggali pengetahuan, informasi-informasi tadi. Kemudian sambil tawakal, saya menjaga jarak, mengkonsumsi obat-obatan, vitamin, menggunakan masker, karena protokol kesehatan mengatakan itu. Tapi saya juga sambil berdoa kepada Allah, semoga selalu diberi kesehatan. Nah ini, kalau masing-masing tidak saling sapa, kata Ibnu Sina tadi, ini termasuk virusnya ilmu dan virusnya agama. Virusnya ilmu, ilmu tidak mau belajar dari agama. Virusnya agama, agama tidak mau menyapa sains. Maka orang yang hanya menyampaikan informasi-informasi agama tidak diimbangi dengan temuan sains, itu virus. Orang yang hanya menyampaikan sains, mengabaikan sisi agama, itu juga virus. Maka di barat itu orang-orang yang ahli di bidang sains itu sampai mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia itu tidak objektif, sehingga dia bukan objek yang harus dicari. Maka mereka tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Nah ini, jadi harus ada saling sapa supaya kita ini bisa menangkap apa yang disampaikan oleh sains ini. Dan temuan-temuan oleh ulama-ulama yang tadi ahli di bidang sains dan ahli di bidang agama itu luar biasa. Contohnya, mereka meneliti tentang tanah.
Tanah itu selama ini kita hanya melihatnya sebagai bentuk fisik tanah. Tapi kalau kita mengkaji dari sains dan agama, tanah ini makhluknya Allah. Dia makhluk hidup. Tanah tidak mati, dia hidup. Dia hidup. Buktinya apa? Dia bisa ditanami tanaman dan tanaman itu bisa tumbuh. Maka tanah ini punya jiwa. Tanah ini punya jiwa. Bagaimana bentuk tanah yang sama, tetapi nutrisi yang dihasilkan oleh tanah itu berbeda. Saya bawa tanaman dari Malang, saya tanam di Surabaya, mati. Ada yang bilang karena cuacanya. Ini tidak hanya cuaca menurut ilmuwan yang juga belajar dari agama, tapi unsur tanahnya yang tidak sama, nutrisi yang dihasilkan tidak sama. Maka kita temukan sama-sama di Surabaya, satu RT, nanam itu di rumahnya tumbuh, nanam di rumah temannya tidak tumbuh. Nutrisinya tadi tidak sama. Saya punya teman, dia ini punya kebun tebu. Pokoknya raja gula. Raja gula. Rumahnya Jombang. Kaya sekali. Kaya. Nah, melakukan penelitian, apa sih bedanya tebu di Mesir dengan tebu di kita? Karena pernah kuliah di Mesir, tebunya itu istimewa. Kalau minum es tebu itu nikmatnya berbeda dengan es tebu di Indonesia. Jenis tebunya sama. Maka dia bawa itu tebu dari Indonesia, kemudian berangkat ke Mesir, dicek sama. Yang beda apa? Tanahnya. Di Mesir itu padang pasir. Ternyata tebu itu bagus ditanam di padang pasir itu, yang kemudian dia bisa menghasilkan tebu yang manis. Dan ternyata lebih bagus lagi di Brazil. Bayangkan, jenisnya sama, ditanam di tempat yang berbeda, hasilnya berbeda, nutrisinya tidak sama. Wah, itu temuan sains. Dan agama mengatakan makhluk Allah. Karena makhluk dia hidup. Karena hidup dia punya jiwa. Sama di bidang dunia kedokteran hewan. Kalau hanya kita belajar sains, kita hanya melihat hewan semata sebagai hewan. Tapi kalau kita mengkaji tentang agama, dia makhluknya Allah, dia juga punya jiwa. Karena dalam ayat Al-Quran ditemukan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak segan-segan memberikan perumpamaan kepada kita dengan menciptakan nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Bayangkan, untuk apa sih Allah itu menciptakan nyamuk itu? Loh, berarti ini ada jiwa yang harus kita kaji. Jiwanya nyamuk itu seperti apa? Apa yang bisa kita ambil dari nyamuk? Yang kemudian sering dimakan oleh cicak itu. Cicaknya nempel di tembok, nyamuknya terbang. Itu dari sisi rasional tidak mungkin bisa menerima. Bagaimana sesuatu yang nempel tidak bisa terbang mengkonsumsi hewan yang terbang? Mestinya terbalik, nyamuk yang menggigit cicak. Ini kalau tidak ada saling sapa antara sains dengan agama, tidak ketemu. Nah, ini apa namanya? Nikmatnya kita ini memiliki agama. Maka dalam memahami sesuatu, jangan hanya berpijak kepada yang normatif dari agama, jangan hanya berpijak dari yang positivistik dari sains, tapi harus melihat pertama dari aspek wahyu agama. Ini boleh apa enggak ya? Kemudian dari aspek observasi temuan sains. Kemudian dari pengalaman spiritual. Pengalaman tadi, orang yang habis divaksin pengalamannya berbeda-beda.
maka informasi yang disampaikan harus lengkap. Jangan hanya satu informasi, harus lengkap. Seringkali kita ini baru menemukan satu temuan, kemudian langsung kita share, padahal masih ada temuan-temuan yang lainnya. Jadi harus saling tegur sapa, karena tadi dijelaskan oleh Nabi, menuntut ilmu itu wajib, tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu. Nah, mari kita bawa ke dalam kasus COVID yang bentuknya adalah vaksin, yang selama ini kita dengar ada vaksin namanya Sinovac, ada vaksin namanya AstraZeneca. Temuan sains mengatakan semua wajib divaksin, karena ini yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan dari penyebaran virus yang tidak tampak dan mematikan. Wes, dia tidak pandang bulu apapun bentuk vaksinnya, pokoknya vaksin, karena dia tidak mau belajar dari agama. Ada orang yang belajar agama saja, tidak mau belajar sains. Tidak boleh. Ada bahan yang tidak halal, membahayakan. Akhirnya kan ribut negara kita ini antara ahli sains dengan ahli agama. Antara ahli sains dengan ahli agama. Kalau kita berpihak kepada ahli sains, kita dikritik oleh ahli agama. Kalau kita berpihak kepada ahli agama, kita dikritik oleh ahli sains. Nah, yang ramai itu ya itu. Orang yang hanya berpihak kepada ahli sains dan orang yang hanya berpihak kepada ahli agama. Maka kemudian ada yang membolehkan karena kemaslahatan, macam-macam tadi. Maka yang berhak untuk berbicara bagaimana kasus vaksin di kita ini adalah mereka yang ahli di bidang sains setelah bertemu dengan ahli agama. Mereka yang ahli agama setelah bertemu dengan ahli sains. Dan itulah yang harus kita lakukan setiap kali kita melihat satu kasus tertentu. Harus berpijak kepada wahyu. Kemudian kita juga belajar dari temuan sains. Tidak boleh kita ini menghindar dari agama. Sebab wahyu agama kita ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan itu katalog hidup kita. Bapak Ibu kalau bawa mobil ke bengkel, itu kan pasti sama teknisi ditanya apa keluhannya. Nah, dia dari keluhan itu sama seperti dokter. Kemudian dicek itu katalognya. Kadang, dilihat ini posisi sekringnya di sini, di sini. Karena setiap mobil beda. Di sini keluhannya tadi begini, berarti ini mungkin yang dibuka. Kalau tidak baca katalog, tidak memperbaiki dia, merusak, membongkar, tidak bisa mengembalikan. Kita beli AC, itu dalam dusnya kan ada katalognya. Beli kulkas juga ada katalognya. Beli handphone, di dalam dusnya ada katalognya. Panduan bagaimana mengoperasionalkan handphone ini. Dan katalog yang kita jadikan pijakan untuk hidup ini adalah Al-Quran dan hadis. Katalog itu, kalau tidak kita buka Al-Quran dan hadis, tersesat kita ini. Maka kata Nabi dulu kan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian aku tinggalkan dua perkara, kalau berpedoman pada dua perkara itu kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitaballahi wa sunnata rasulihi, Al-Quran dan hadis. Saat kita berobat kepada dokter ditanya itu, keluhannya apa Bapak, sudah berapa lama, mual, panas, batuk, macam-macam kan. Usianya berapa? Coba ditimbang berapa berat badannya. Nah, itu dalam rangka untuk membuka katalog yang ada dalam diri kita. Kenapa kok menggunakan begitu? Sebab saat kita lahir tidak ada katalognya.
Ada bayi lahir kemudian keluar itu sama katalognya. Oh, ini bayi lahir produk 2021 bulan puasa. Ini katalognya. Nanti kalau dia sakit buka katalog ini, tidak ada. Karena tidak ada, maka dokter itu mencari katalognya dengan itu tadi, bertanya kepada pasien, ada wawancara. Oh, beberapa kasus pasien-pasien saya itu begini-begini. Ini sama dengan pasien saya yang dulu itu. Maka obatnya sama itulah. Nah, menurut aturan medis begini-begini, pengalaman Bapak ini begini, sama lah. Resepnya sama. Maka kadang kita temukan berobat di dokter tertentu, sakitnya beda, dikasih resep yang sama. Kadang kita protes, dah iyo, sakitnya beda, obatnya podo. Itu karena kita tidak menghormati sains tadi. Yang tahu ini dokter ini, kenapa kok resepnya sama? Ya mungkin obat ini bisa dipakai untuk 2 jenis macam penyakit. Nah, kita tidak sampai ke sana, protes saja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya dalam melihat satu kasus tertentu harus kita merujuknya kepada sesuatu yang normatif, yaitu dari agama, Al-Quran, hadis, tanya kepada ulama seperti apa hukumnya. Kemudian kita juga harus bertanya kepada ahli sains, kenapa ini diciptakan. Kemudian kita padukan, jika ada temuan sains ini yang menyimpang dari agama, kita perbaiki. Ini harus dihilangkan sisi ininya. Caranya begitu. Dulu awal kita muncul COVID juga begitu. Gimana ini sholat berjamaah ini ya? Wah, awal muncul foto sholat berjamaah berjarak kan rame itu. Gimana ini? Wong selama ini perintahnya itu kan softnya lurus dan rapat. Ini berjarak tidak lurus. Bagaimana ini hukumnya? Maka tadi kemudian kajian agama merujuk kepada kondisi darurat sains, protokol kesehatan, bahwa virus ini menyebar karena diantaranya bersentuhan, atau karena kita ini bernafasan, atau kita batuk, sehingga jarak ini memungkinkan virus ini tidak sampai kepada seseorang, karena jarak tadi kemudian tidak bisa menularkan virus itu. Maka kemudian agama memberikan toleransi dengan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kita ini sholatnya dalam kondisi darurat, sehingga kita sholatnya berjarak. Nanti kalau daruratnya hilang, virusnya hilang, kita wajib merapatkan soft kita lagi saat kita ini sholat. Sehingga orang yang tidak menghormati sains, sholatnya tetap rapat, disuruh berjarak ngeyel, gak sah sholatnya. Itu tadi, tidak mau menghormati sains. Sebaliknya, orang yang ahli sains saja tidak menghormati agama, masjid tutup, lockdown. Waduh, masjid lama-lama jadi gudang, karpetnya digulung, akhirnya jadi gudang karpet. Jadi gudang karpet karena tidak ada yang sholat di situ. Maka kemudian ada pertemuan antara ahli sains dengan agama. Kalau zonanya merah, maka masjidnya tutup dari orang luar. Tapi tetap harus ada kumandang adzan, ada yang sholat di situ marbotnya, atau orang-orang sekitar yang masih sehat. Zona merah, orang lain tidak boleh masuk. Zona kuning, orang lain boleh masuk berjarak dengan protokol kesehatan. Zona hijau, silahkan saja sholatnya normal. Nah, ini pertemuan antara ahli sains dengan ahli agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ilmuwan itu kan selalu melakukan inovasi untuk mendapatkan produk yang lebih baik. Sebagai contoh, vaksin zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, bagaimana dengan agama? Mana yang boleh kita melakukan inovasi dan mana yang agama itu tidak boleh dilakukan?
Makasih. Makasih pertanyaannya luar biasa. Dalam agama itu ada aspek yang muqayyadah. Muqayyadah itu terikat, tidak boleh diotak-atik. Tapi ada aspek yang ghairu muqayyadah. Aspek yang tidak terikat dan boleh diotak-atik. Sholat subuh 2 rakaat itu muqayyadah. Meskipun masa Covid tetap 2 rakaat. Tidak boleh disingkat 1 rakaat. Ya. Tapi ada aspek yang ghairu muqayyadah. Tadi bentuk shaf berjamaah. Lidaruratin, dia boleh diubah bentuknya. Sama khutbah Jumat, ada aspek yang muqayyadah, syarat rukunnya harus dipenuhi. Tapi ada yang ghairu muqayyadah. Biasanya ditulis di mimbar, khutbah maksimal 10 menit. Khutbah maksimal masa Covid 5 menit misalkan. Tapi harus dicek 5 menit ini sudah terpenuhi tidak aspek sesuatu yang muqayyadah tadi. Jangan-jangan hanya karena 5 menit aspek yang muqayyadah belum terpenuhi, maka tidak boleh. Maka harus dicek. Ayo sampai khutbah, aspek-aspek yang muqayyadah. Sambil dilihat menitannya. Oh berarti sekian menit baru ditulis. Nah, di sekitar kita ini ada yang inovasi, tapi itu menurut saya melanggar yang muqayyadah. Sholat Jumat daring. Jadi kayak perkuliahan. Jamaahnya di rumah masing-masing, pakai handphone. Khotibnya di rumahnya. Jadi jamaahnya mendengarkan khutbah dari rumah masing-masing. Nah, anjurannya sama. Saat khutbah berlangsung dilarang berbicara, handphone dimatikan deringnya. Jadi hanya melihat itu tadi. Ada kan? Ada, coba jenengan lacak itu. Sholat Jumat daring. Mungkin sudah masuk ke yang ketiga. Sudah masuk Jumat yang ketiga. Nah ini gimana nih? Dia melanggar aspek yang muqayyadah, bahwa jumlah batas minimal sholat Jumat itu di tempat itu berapa. Ini enggak, di rumah masing-masing. Nah ini gimana ini? Unsur jamaahnya ini masuk apa enggak? Terus sholatnya juga begitu. Jadi kita sholat sambil melihat layar itu. Imamnya Allah Akbar, kita Allah Akbar. Wah ini bisa sholat Jumat berjamaah seluruh dunia dalam satu waktu misalkan ini. Nah ini tadi dia melanggar sesuatu yang aspek muqayyadah. Inovasi itu, tetapi ada aspek yang dilanggar dari sisi muqayyadahnya. Memaksakan kehendak tadi, inovasinya itu. Nah ini unik juga ini. Unik. Ya, saya sempat melihat itu, kok ada yang begini saudara kita itu. Nah, ini biasanya kelompok apa? Inul ya, Islam liberal. Ya, jadi begitu. Ada lagi, monggo. Nabi di Mekah itu dari berdagang. Tidak terlepas dari pasar. Terus ada yang mengatakan pasar itu tempat yang kotor, tempat yang banyak dosa. Jangan lama-lama di pasar. Gimana itu? Yang kedua ini, istri saya dulu pernah operasi estetik di bagian onkologi itu dokternya laki-laki semua. Jadi menyangkut kewanitaan. Terus cukup melihat yang layar saya besar kelihatan sekali. Di mana ini? Terima kasih. Yang pertama memang pasar itu tempat yang kurang bagus. Karena di pasar itu apapun dibicarakan. Coba jenengan jagong di pasar. Yang didiskusikan antara pedagang sebelah dengan sebelahnya itu kadang tidak ada kaitannya dengan barang dagangannya. Bahas ngerumpi aib orang lain. Wes nggak pernah berhenti itu ngobrol itu.
Ngobrol itu tidak pernah berhenti. Tidak usah itu pedagang sayur keliling. Kalau sudah ibu-ibu ngumpul di situ, waduh sudah bahas cabai itu sampai lupa kalau sedang masak di rumah gosong. Buka keran itu tidak dimatikan. Itu tadi nggak bagusnya itu karena tempat ngerumpi. Ya, tempat ngerumpi. Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdagang. Wah, pasain tempat yang buruk, berdagangnya di mana? Kita boleh berdagang, tetapi tadi tukot daru bikodaria, bahwa kita ini berdagang yang dibicarakan terkait dengan urusan perdagangan kita. Nah, jadi kita tanya, tapi yang dibahas itu tadi. Yang kedua tadi, bagaimana ini istri saya ini yang mengoperasikan ini adalah yang membedah atau yang membantu di menjalani operasi tadi dokter laki-laki semua. Duh, saya dulu bukan begitu, istri saya itu melahirkan pertama itu operasi. Ya, kan kalau habis operasi melahirkan itu normal perut ini jahitannya 2 tahun. Maka tidak boleh kita ini melahirkan normal setelah operasi, kecuali setelah melewati 2 tahun. Nah, jarak antara anak pertama saya dengan kedua itu 4 tahun. Sehingga yang kedua itu normal. Awal operasi, yang kedua normal. Itu dokternya laki-laki. Awalnya perempuan, perawatnya itu. Tiba-tiba yang datang kemudian laki-laki. Saya sempat, waduh dokternya laki-laki. Tapi ini karena kepentingan medis dan dokter jaga waktu itu yang bertugas adalah laki-laki, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan medis. Maka kalau rumah sakit bisa mengatur melalui aturan agama bahwa disiapkanlah ibu-ibu ini ditanyakan listnya, sampean ini kuatnya jam berapa lama, sehingga nanti selama jam-jam itu harus yang melayani adalah dokter-dokter perempuan. Nah, laki-laki ini ditaruh jam-jam khusus yang memang dokter perempuan tidak bisa. Nah, itu kan kalau bisa begitu bagus. Tapi karena sekarang ini dokter itu mobile, keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sehingga kadang kita ini periksa di rumah sakit yang berbeda, ketemu dokter yang sama. Itu tadi, sehingga rumah sakit juga kesulitan mengatur. Tapi sering kita temukan ada jam praktek dokter, jam praktek ini. Nah, itu kita bisa. Oh, ini karena saya terkait dengan sesuatu yang privasi, saya pilih dokter laki-laki. Istri saya pilih yang dokter perempuan. Saya lihat jamnya. Selama masih bisa diatur jamnya. Tapi orang melahirkan itu tidak bisa diatur jamnya. Orang sakit yang darurat tidak bisa diatur jamnya. Khawatir keburu meninggal karena nunggu dokter yang kelaminnya sama, itu malah tidak boleh. Wala tulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan kalian membawa diri kalian kepada kemusnahan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Maka dalam satu hadis kita temukan satu riwayat Amr bin As saat mengikuti peperangan dengan Nabi, beliau ini waktu istirahat malam mimpi basah. Mimpi basah, cuacanya dingin. Kalau mandi, kalau hanya wudhu kuatlah. Tapi kalau mandi tidak kuat. Ini kalau saya mandi tidak kuat ini. Akhirnya dipilihlah tayamum. Sholat subuh berjamaah sama sahabat yang lain. Sahabat yang lain lihat loh, kok nggak basah ini? Amr bin As ini tangannya, wajahnya. Kenapa kok tidak ada basah air? Tayamum saya. Habis sholat dilaporkan kepada Nabi. Nabi, ini Amr bin As tadi sholat bersama kita sholat subuh, tayamum, tidak wudhu. Maka Amr bin As ditanya sama Nabi. Beliau mengatakan na'am, iya Nabi. Kemudian cerita, saya tadi mimpi basah junub. Saya mau mandi dingin, khawatir saya ini mandi malah sakit. Sehingga bala tentara kita ini repot ngurusi saya. Saya tidak jadi ikut perang, teman-teman malah sibuk ngurusi saya. Maka saya pilih tayamum. Kan Nabi pernah menyampaikan satu ayat, wala taqtulu anfusakum.
jangan kalian membunuh diri kalian. Fatabassama Nabi kemudian tersenyum. Tersenyum di situ, pintar juga ini Amr bin As ini. Tapi yang lain yang kuat tidak boleh ngikuti. Artinya ini yang dimaksud tuqaddar biqadariyah. Untuk Amr bin As ini kasusnya begitu, maka siapa yang kasusnya sama boleh. Tapi yang kasusnya tidak sama tidak boleh. Maka kita berusaha dulu selama penyakit kita ini masih bisa ditahan terkait dengan sesuatu yang sifatnya privasi, maka kita tahan dulu untuk cari dokter yang sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Tapi kalau hanya suntik vaksin saja, periksa macam-macam, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah darurat, kita tidak boleh membunuh diri kita, membunuh keluarga kita. Siapapun yang sakit darurat, siapapun dokter yang ada saat itu diperbolehkan untuk mengobatinya, meskipun sampai pada wilayah yang sifatnya privasi. Nah, caranya begitu. Ambil jalan tengahnya. Ada lagi? Tidak ada? Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis yang lainnya. Bunyinya begini. Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Bi bukuriha. Bi bukuriha. Ya. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya. Pertanyaan saya begini. Ketika kita atau teman-teman sudah sholat subuh, kalau di hari puasa ngantuknya luar biasa. Ya seperti ini nanti masih bisa untuk mengaji dan guru kita. Apa hadis ini masih sesuai dengan yang disampaikan kita juga? Mohon penjelasan. Jadi ada posisi-posisi waktu yang kita ini dianjurkan untuk tidak tidur. Habis subuh sama sebelum maghrib sama malam hari jam 12. Itu cuaca-cuaca yang bagus untuk menjaga diri dari sisi imun. Maka saya selama menjaga masa Covid ini, saya menjaga diri untuk tidak tidur di waktu-waktu itu. Dan kita ini sering terserang oleh sihir, santet itu di jam-jam itu. Banyak kasus teman-teman saya yang mungkin karena ada persaingan jabatan, persaingan bisnis, itu di jam-jam itu dia merasakan sesuatu. Mesti saya tanya, jam 5 sore? Iya, menjelang maghrib itu, jam 5 itu. Sehingga jam 5 itu saya selalu menjaga diri dengan membaca ayat kursi untuk melindungi diri. Jam malam, jam 12, biasanya santet itu jam-jam itu. Nah, saya ingin menjaga diri saya, mungkin banyak orang tidak suka dengan diri saya, maka jam-jam itu saya tidak tidur. Dalam rangka menjaga diri. Saat kita ini tidur, posisi imun kita kan lemah, sehingga mudah terserang penyakit apapun, baik fisik maupun non fisik tadi. Dan banyak saudara-saudara kita sakit, diperiksa dari sisi medis, di-scan tidak ketemu penyakitnya. Nah, termasuk juga pagi hari, menjaga kesehatan. Nah, bagaimana ini bulan puasa? Kita ini mesti ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena kita ini tidak terbiasa hidup malam. Pas puasa kita hidup malam, tadarus, bangun lagi sahur, makan lagi. Makan, waktunya tidur kita bangun, kemudian kita makan. Itu tambah ngantuk. Tambah ngantuk. Sehingga kita mestinya tetap menjaga. Maka di pondok kita, di Tambak Sumur itu, supaya anak-anak ini tidak tidur habis subuh di bulan puasa ini, diisi pengajian. Intinya hanya satu, supaya mereka tidak tidur, suruh ngaji. Wes nanti setelah jam berapa gitu, setelah jam 6, setengah 7 silahkan tidur. Tapi habis subuh itu tidak boleh tidur, dipaksa pokoknya. Jadi masih berlaku hadis itu. Itu yang salah kita sendiri sebetulnya. Oh ini sudah tidak berlaku hadis ini, buktinya ini kita habis puasa ngantuk. Ya karena kita sendiri, ulah kita sendiri yang tidak biasa hidup
malam, terus makan. Makan tadi itu loh. Kalau kita bangun saja, tidak makan itu tidak ngantuk itu. Yang bikin ngantuk itu kan karena perut kita kenyang itu. Sementara kita disunahkan untuk sahur menjelang subuh. Maka ditahan. Maka beberapa masjid itu ada ngaji kalau Ramadan ini habis subuh, yang biasanya tidak ada. Itu menjaga kita, membantu kita supaya tidak tidur, tidak ngantuk. Nah, memang harus dikuat-kuatan itu. Wes beda memang. Maka jam ngantor kan biasanya jam 7:30. Bulan puasa kan mundur. Biasa jam 7 jadi jam 8. Biasa 7:30 jam 8:30. Ngantornya disiangkan. Itu karena mayoritas atau pada umumnya orang itu tidur tadi itu. Jadi tidak kemudian kita gak berlaku hadis nek poso gitu. Tetap berlaku. Tahan. Saya semalam itu ngisi di Bangunsari itu, mantan eks lokalisasi itu kan yang sudah dibubarkan itu. Nggak boleh pulang sampai jam 11. Sementara dari pagi saya sudah ngisi di mana itu Tirto Asri itu di Bu Cici, pemiliknya Danis Collection itu. Wah, untuk saya itu, aduh, dalam perjalanan pulang tuh lelah gitu. Kemudian nyampe di rumah karena ingin menjaga jam 12 tadi, saya paksakan untuk tidak tidur. Jam 12:30 baru saya tidur. Kemudian jam berapa ya? Jam 1:04 saya bangun, sholat, terus sahur, terus kesini nih. Ya nanti tidurlah jam 11. Bangunnya duhur, terus 10:30. Memang awal begitu dulu gitu, waduh, saya jalan itu sempoyongan, tidak kuat. Bahkan ngajar itu, saya baca ayat itu tidak sesuai dengan yang di depan saya kitabnya. Duh, ayatnya kok ini yang saya baca kok beda ya? Saking ngantuknya. Jadi begitu. Memang harus dipaksa. Dan insya Allah kalau kita ini menjaga diri untuk tidak banyak tidur, sehat. Memang dari sisi kesehatan itu yang bagus idealnya kan 6 jam. Saya ini karena tidurnya kurang, itu tensi saya selalu tinggi, 90/150. Untuk usia saya katanya tinggi, tapi saya tidak merasa apa-apa. Kemudian saya coba untuk saya tambah tidurnya di tensi normal 80/120. Kurang tidur itu bikin tensi tidak normal, kurang tidur. Tapi karena kita biasa tidak merasa sakit begitu, sehat saja gitu. Ya tetap harus selalu jaga diri supaya nggak sampai ketoke sehat loro ambyuk ndok embong. Maka jangan lupa kemana-mana bawa KTP, bekne ambyuk. Bekne ambyuk. Saya kira begitu nggih. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.